Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang sejarah arsitektur Nusantara. Arsitektur dalam konteks Nusantara memiliki makna yang sangat luas, yaitu keanekaragaman karya seni bangunan sebagai kearifan dan kecerdasan lokal masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke. Kosmologi arsitektur Nusantara. Arsitektur Nusantara merupakan kumpulan produk budaya dari berbagai daerah Indonesia sesuai dengan karakteristik manusianya masing-masing. Di berbagai daerah Nusantara, banyak rumah memiliki kolong dengan ketinggian berbeda-beda sesuai pertimbangan masing-masing. Dugaannya ialah karena ada kesamaan sistem kosmologi, yaitu pandangan tentang pemahaman tiga jenis dunia. Yang pertama ada dunia bawah yang bermakna kematian atau neraka. Yang kedua, dunia tengah yang berarti kehidupan atau dunia sebagai tempat manusia hidup. Yang ketiga, atas yang menyimbolkan alam setelah mati atau hubungan antara manusia dengan Tuhan atau surga. Berdasarkan pandangan tiga dunia tersebut, bentuk bangunan juga dibagi tingkatan. Yang pertama, bagian pondasi atau dunia bawah. Yang kedua, bagian dinding atau dunia tengah. Yang ketiga, bagian atap atau dunia atas. Arsitektur tradisional Indonesia sangat banyak, diantaranya yaitu arsitektur tradisional Sunda, arsitektur tradisional Jawa, Bali, Papua, dan sebagainya. Yang pertama ada arsitektur tradisional Jawa. Hunian pertama masyarakat Jawa yang ditemukan pada masa prasejarah memiliki karakteristik serupa dengan hunian Sunda, yaitu bergantung pada alam. Hunian dalam bentuk gua, cetuk, tinggal di atas pohon merupakan karakteristik dan cara hidup masyarakat pada saat itu. Salah satu buktinya adalah kawasan Gunung Sewu, sebuah daerah bercirikan ribuan bukit kaus yang menampilkan sejarah kehidupan manusia setidaknya sejak kala Pleistosen akhir hingga Holosen awal. Kauruh Kalang dan Kauruh Griya. Yang pertama ada Kauruh Kalang. Kauruh Kalang adalah buku panduan perencanaan dan perancangan dalam seni arsitektur di kalangan masyarakat Jawa yang isinya ilmu tentang ruang, ditulis oleh pihak mendalam. Kitab ini menguraikan soal kerangka bangunan, prinsip-prinsip ukurannya, sampai dengan bahan yang seharusnya digunakan untuk rumah rakyat dan rumah raja. Yang kedua ada Kauruh Griya. Kauruh Griya merupakan naskah bagi orang awam yang di dalamnya mengandung tuntunan tentang perkenalan lingkungan binaan, sedangkan bagi para ahli bangunan merupakan pengkayaan pengetahuan. Tinjauan arsitektur rumah tradisional Jawa. Yang pertama ada pengertian omah. Rumah dalam bahasa Jawa disebut omah, yang berarti tempat tinggal. Menurut Kuncoro Ningrat dan Santosa, karo omah-omah berarti berumah tangga. Ngomahake membuat kerasa-rasan atau menjinakkan. Ngomah-ngomahake menikahkan. Pomahan pekarangan rumah, ngomah penghuni rumah betah menikmati rumahnya. Budi Yulianto menjelaskan bahwa sejarah perkembangan bentuk rumah tinggal masyarakat Jawa dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, panggung P, yaitu bentuk rumah paling sederhana dan bahkan merupakan bentuk bangunan dasar. Kedua, kampung, yaitu bentuk rumah setingkat lebih sempurna dari panggung P. Yang ketiga ada limasan, yaitu rumah yang merupakan perkembangan dari bentuk sebelumnya. Dan yang terakhir ada joglo, yaitu bentuk rumah yang ukurannya lebih besar dari bentuk sebelumnya dan biasanya digunakan untuk para bangsawan. Yang kedua, fungsi dan organisasi ruang. Organisasi ruang dalam rumah tradisional Jawa secara horizontal dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu ada pendapa atau ruang depan, peringgitan, ruang tengah, dan omah yang di dalamnya berisi senting atau ruang belakang. Sedangkan secara vertikal dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu pondasi ompak atau ruang bawah, dinding dan lantai atau ruang tengah, dan atap adalah ruang atas. Yang ketiga ada unsur-unsur arsitektur. Yang pertama, saka guru. Saka guru dibentuk oleh 4 tiang pokok sebagai penyangga pamidangan yang terletak di tengah-tengah. Saka guru dibentuk oleh 3 komponen utama, yaitu umbak atau dasar tiang, saka atau tiang, mayangkara kepala. Yang kedua ada tumpang sari. Balok-balok yang disusun membentuk piramida terbalik. Lubang paling atas pada tumpang sari yang ditutup dengan papan kayu disebut ceplok. Ketiga, dada peksi. Dada peksi yaitu balok melintang yang terletak di antara 2 buah singgup atau langit. Yang keempat, mayangkara, berfungsi sebagai penguat saka pada bangunan rumah joglo. Yang kelima, ompak, alas tiang dari batu alam berwarna hitam melambangkan Tuhan sebagai pencipta bumi. Keenam ada gembok, yaitu pembatas antara rumah satu dengan yang lainnya. Dan yang ketujuh, sentong tengah, ruang sakral sebagai tempat menghormati Dewi Sri atau Dewi Padi dengan penataan yang sangat istimewa. Di dalam ruangan tersebut diletakkan sepasang patung pengantin adat Jawa. Patung tersebut merupakan manifestasi Dewi Padi sekaligus lambang bertemunya sepasang pengantin Dewi Sri dan Raden Sadono.
Berikut adalah gambar dari unsur-unsur arsitektur tradisional Jawa. Keempat, jenis dan fungsi atap. Jenis atap rumah tradisional Jawa memiliki bentuk dasar joglo. Rumah bentuk joglo berdenah bujur sangkar dengan 4 pokok tiang di tengah atau saka guru dan digunakan belander bersusun atau tumpang sari. Konsep umum arsitektur tradisional Jawa berdasarkan jenis atapnya memiliki karakteristik sebagai berungkut. Panggung P merupakan bentuk yang paling sederhana dengan tiang berjumlah 4, 6, 8, dan seterusnya. Atap memiliki arah miring hanya satu sisi. Kedua, gendang selirang merupakan perkembangan dari bentuk panggung P yang berjumlah 6, 9, 12, dan seterusnya. Arah miring atap dua sudut kemiringan pada satu sisi dan memiliki hubungan. Yang ketiga ada gedang setangkep, merupakan perkembangan dari bentuk gedang selirang yang berjumlah 10, 15, 20, dan seterusnya. Arah miring dua sudut kemiringan pada dua sisi serta memiliki hubungan dengan 4 arah. Dan terakhir ada ceregancet, merupakan perkembangan dari bentuk gedang setangkep yang berjumlah 10, 15, 20, dan seterusnya. Atap ini juga memiliki arah miring berbentuk talang dan memiliki dua hubungan. Yang kelima, struktur dan konstruksi. Struktur dan konstruksi rumah tradisional Jawa berdasarkan atas sistem yang dapat dibongkar pasang atau knock-knock. Joglo merupakan kerangka utama yang terdiri dari saka guru dengan pengeret tumpang songo di atasnya. Selanjutnya ada proses mendirikan rumah. Proses mendirikan rumah tradisional Jawa sangat mengutamakan aspek spiritual menggunakan sistem petungan. Sistem petungan ini adalah sistem yang digunakan dalam penentuan ukuran panjang belander pengeret dan ukuran-ukuran bagian rumah serta jumlah usuk untuk bagian rumah tersebut. Panjang belander dan jumlah usuk dihitung dengan bilangan-bilangan berikut. Yang pertama ada seri, kedua ketiga gana, 4 liu, dan 5 koka. Bilangan satu ini digunakan untuk bagian dalam atau omah ejro, supaya penghuninya selalu mendapatkan rezeki, terang dalam usaha memperoleh rezeki dan kebahagiaan. Bilangan 2 digunakan untuk mengukur bangunan pendapa dan peringgitan. Pemakaian bilangan ini diselaraskan dengan sifat bangunan yang terbuka dan berfungsi sebagai tempat menerima tamu. Bilangan 3, bilangan ini digunakan pada gandok, pawon, dan kandang dengan tujuan supaya isi atau barang yang disimpan di dalamnya bertambah. Bilangan 4 biasanya digunakan sebagai perhitungan regol atau bangsal tempat orang menunggu. Hal ini bermaksud supaya setiap orang yang datang kepada pemilik rumah menjadi tak berdaya di hadapan pemilik rumah. Dan yang terakhir bilangan 5 digunakan untuk bangunan lumbung padi atau tempat menyimpan padi dengan tujuan untuk membawa hasil dan rezeki yang bertambah kepada pemiliknya. Alasan lain agar padi yang tersimpan selalu mencukupi dan bahkan akan berlebih. Arsitektur tradisional Sunda. Tiang-tiang yang ada di arsitektur Sunda berbeda dengan rumah-rumah yang ada di Jawa Tengah dan Bali. Pengaturan tata ruang arsitekturnya dipengaruhi oleh sistem pengetahuan kosmologi. Rumah tradisional Sunda selalu terintegrasi harmonis dengan bangunan lain serta lingkungan di sekitarnya dan membentuk pola pemukiman tertentu. Arsitektur kampung. Kampung adalah tempat asal seseorang kembali. Proses terbentuknya kampung diawali dengan unggulan, yaitu kesatuan pemukiman terdiri dari 1-3 rumah, kemudian berkembang menjadi babakan yang terdiri dari 4-10 rumah, berkembang lagi menjadi lembur yang terdiri dari 10-20 rumah, kemudian menjadi sebuah kampung yang memiliki lebih dari 20 rumah. Jenis kampung, yang pertama ada kampung pegunungan, yang kedua kampung dataran rendah, dan yang ketiga yaitu kampung pantai. Ada 3 pola kampung Sunda. Yang pertama yaitu pola linear, kampung yang perumahan penduduknya berkelompok memanjang mengikuti alur jalan kampung. Yang kedua pola radial, kampung yang perumahan kampung-kampungnya berkelompok pada persimpangan jalan. Yang ketiga yaitu pola lapangan terbuka, kampung yang pemukiman, penduduk, dan bangunan perlengkapan kampungnya berkelompok di sekeliling alun-alun. Bentuk rumah masyarakat Sunda. Yang pertama ada imah ngupuk, yaitu yang lantainya langsung menempel di tanah. Rumah ini semi permanen dan bisa untuk dipindahkan. Yang kedua yaitu imah depok. Rumah ini terbuat dari tembok atau dinding bata dan bersifat permanen sehingga tidak bisa dipindahkan. Yang ketiga ada imah panggung. Rumah ini memiliki kolong yang berfungsi sebagai sirkulasi udara dan bisa dibongkar pasang serta dipindahkan. Fungsi organisasi ruang. Yang pertama, tidak mengganggu bidang resapan air. Yang kedua, kolong menjadi media pengondisian ruang berkat udara mengalir secara silang. Yang ketiga, kolong juga digunakan untuk persediaan kayu bakar dan lainnya. Bagi masyarakat Sunda, rumah panggung secara simbolik menyiratkan kepercayaan tentang 3 dunia. Yang pertama, dunia bawah atau tanah. Yang kedua yaitu dunia tengah atau pusat alam semesta. Yang ketiga adalah dunia atas atau langit. Ruang depan umumnya terdiri dari tepas berupa sosompong yang dicapai melalui golodong. Ruang tengah umumnya terdiri dari ruang keluarga, kamar tidur, dan ruang tengah ini bersifat terbuka bagi laki-laki dan perempuan.
Yang ketiga ada ruang belakang, yaitu daerah pawon atau dapur yang terdiri dari goah, padaringan, dan hawu. Goah ini berfungsi untuk menyimpan bahan mentah makanan dan sajen, sedangkan hawu adalah tungku api. Dan di atas hawu biasanya terdapat para yang berfungsi untuk menyimpan bahan makanan kering. Ini adalah foto-foto dari golodog, pawon, goah, para, dan hawu yang ada di arsitektur tradisional Sunda. Jenis dan fungsi atap. Pada rumah panggung Sunda, atap dibuat sangat sederhana. Ada banyak jenis atap di rumah panggung Sunda seperti jolopong, julang ngapak, sulah nyanda, tagung anjing, badak heai, dan jangga wirangga. Berikut adalah 6 jenis atap yang ada di arsitektur tradisional Sunda. Struktur dan konstruksi. Struktur bawah yaitu bagian atau komponen bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah, sedangkan struktur atas yang terletak di atas permukaan tanah. Pondasi merupakan dasar kekuatan bangunan. Dinding merupakan bidang vertikal yang berfungsi meneruskan beban kepada pondasi dan sebagai pembatas antar ruang. Atap yaitu letaknya paling atas dan berfungsi sebagai pelindung bangunan. Konstruksi adalah cara, sistem, atau metode yang digunakan untuk mengikat suatu struktur agar kuat dan kokoh. Konstruksi dan struktur merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling dukung dalam sebuah bangunan. Yang terakhir ada ngadegen imah. Yang pertama yaitu ada ancer-ancer, artinya adalah persiapan. Yang kedua ada nyuhunkeun timbal ngalabahan. Yang ketiga ada nyekar, yang keempat ada natahan, kelima ada ngalemah, yang keenam ada nanjirkeun, dan yang terakhir ada ngadekeun. Selanjutnya ada arsitektur Bali. Adat istiadat Bali sangat dipengaruhi oleh kebudayaan agama Hindu, sehingga bangunan di Bali didefinisikan sebagai suatu bangunan berdasarkan falsafah agama Hindu. Bagawan Wiswakarma adalah tokoh dalam cerita Mahabharata yang secara turun-temurun dianggap sebagai dewa arsitektur oleh umat Hindu. Setiap bangunan di Bali selalu disertai dengan upacara pemujaan terhadap Bagawan Wiswakarma yang bertujuan untuk meminta restu agar bangunan tersebut hidup dan memancarkan aura positif bagi penghuninya. Tanah yang dipilih untuk lokasi pembangunan rumah diusahakan tanah yang miring ke timur atau miring ke utara. Konsep dasar arsitektur yang pertama adalah Astakosala Kosali, yaitu Feng Shui masyarakat Bali. Astakosala Kosali merupakan tata cara, tata letak, dan tata bangunan untuk tempat tinggal dan tempat suci di Bali. Misalnya saja, perletakan masa bangunan yang didasarkan pada sistem 9 arah mata angin atau nawasanga. Perletakan bangunan juga harus sesuai dengan tempatnya. Misalnya, dapur berhubungan dengan api, maka harus ditempatkan di selatan. Tempat sembahyang berhubungan dengan menyembah yang disucikan, maka harus ditempatkan di timur. Sumur atau sumber air, maka ditempatkan di utara di mana gunung berada. Yang kedua ada Tri Hita Karana. Tri artinya 3, Hita artinya kemakmuran, dan Karana artinya penyebab atau sumber kebahagiaan. Tri Hita Karana merupakan 3 unsur penyebab kebahagiaan yang meliputi atma atau roh atau jiwa, prana atau tenaga, angga atau jasad atau fisik. Dalam konteks rumah tinggal, jiwa adalah tempat suci, tenaga adalah penghuni, dan jasad adalah pekarangan. Yang ketiga ada Tri Angga. Tri berarti 3, Angga berarti badan fisik. Dalam arsitektur rumah dan kawasan pemukiman dapat diartikan sebagai pengaturan tata ruang untuk kenyamanan, keselarasan, dan keharmonisan manusia dengan lingkungannya. Bagian dari triangga adalah utama angga atau kepala, madya angga atau badan, dan terakhir ada kanista angga atau nista, artinya kaki. Yang keempat ada gegolak, yaitu satuan ukuran tradisional. Penataan bangunan didasarkan oleh anatomi tubuh dan ukuran tubuh calon pemilik rumah. Yang pertama ada musti, tangan yang menggepal dengan ibu jari menghadap ke atas. Yang kedua hasta, ukurannya sejengkal jarak tangan manusia dewasa dari pergelangan tengah tangan sampai ujung jari tengah. Yang ketiga ada depa, atau 2 tangan kanan kiri yang dibentangkan. Jenis-jenis bangunan arsitektur Bali yang pertama ada bangunan suci, yaitu tempat suci atau pemujaan kepada Tuhan dan roh suci leluhur. Yang kedua ada balai dangin atau balai gede, tempat upacara dan biasa difungsikan sebagai tempat tidur. Bentuknya segi 4 atau persegi panjang dan dapat menggunakan tiang kayu berjumlah 6, 8, 9, dan 12. Yang ketiga ada balai delod, sebagai ruang tamu meletakkan sesajen dan untuk kegiatan adat. Balai kematian untuk menyemayamkan jenazah sebelum prosesi ngaben. Yang keempat ada balai meten atau balai daja, untuk tempat tidur orang tua atau kepala keluarga, untuk tempat sembahyang, dan tempat menyimpan alat-alat upacara. Bangunan ini memiliki tempat tertinggi pada seluruh balai. Yang kelima ada balai dauh atau loji, untuk menerima tamu dan tempat tidur anak remaja atau anak muda. Yang keenam ada lumbung atau jineng sebagai tempat penyimpanan hasil panen yang berupa gabah di bagian atapnya, dan di bawahnya dibentuk menyerupai balai untuk tempat bersantai dan bercengkrama bersama keluarga.
Bentuk atap dari arsitektur Bali adalah perisai dengan sudut kemiringan antara 30-35 derajat. Pada ujung sisi kiri dan kanan hubungan dibuat sedikit lengkung. Fungsi atap yaitu manifestasi hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan yang dicirikan oleh bagian puncak atap yang beruncing ke atas. Yang kedua, sebagai ornamen hiasan, atap rumah di Bali terlihat khas pada bagian ujung hubungan kanan dan kiri serta puncak atapnya dengan menggunakan mahkota hubungan yang terukir. Hiasan yang ada pada puncak atap diambil dari pagar bunga-bunga. Struktur dan konstruksi. Konstruksi bangunan tradisional di Bali aman dan telah diuji selama ratusan tahun terhadap bencana gempa dan angin. Terdiri atas konstruksi atas atau hulu, bentuk atap perisai, rangkaian batang iga-iga disatukan oleh apit-apit yang ujung-ujung bawahnya distabilkan oleh kolong. Konstruksi tengah atau badan. Rangka tiang-tiang disertai dengan canggahwang, hubungan tiang dengan sendi alas tiang yang meneruskan beban kepada pondasi di bawahnya yang kemudian diteruskan ke bawah tanah. Konstruksi bawah atau suku. Pondasi tiang dipasang sebelum kerangka tiang dipasang dan pondasi tembok dipasang sesudah kerangka dan atap selesai. Nilai filosofis rumah adat Bali. Pembangunan rumah adat dibuat melalui serangkaian proses panjang mulai dari proses pengukuran tanah atau nyipit karang, ritual persembahan kurban, dan mohon izin kepada leluhur untuk mendirikan rumah atau cara pengarukan karang. Ritual peletakan batu pertama atau nasarin, proses pengerjaan, dan kemudian ditutup dengan upacara syukuran saat rumah selesai dibangun. Semua ritual tersebut pada intinya dilakukan dengan tujuan agar rumah yang didirikan dapat memberikan manfaat terbaik bagi pemilik rumah. Arsitektur di Papua. Ada beberapa kelompok suku di Papua, yaitu Ansus, Amungma, Asmat, Ayamaru, Bauzi, Biak, Dani, Korowai, Puyo, Mea, Moskona, Nafri, Sentani, Waropen, Wamesa, Muyu, Tobati, dan Engros. Arsitektur di Papua secara umum yaitu arsitektur tradisional. Ada beberapa tipe bentuk hunian, yaitu bentuk kotak, segi 6 bertingkat 3 atau kariwari, lingkaran pada rumah Honai suku Dani. Ini adalah contoh bentuk hunian di Papua, yaitu segi 6 bertingkat 3 atau kariwari. Kariwari adalah rumah adat dari suku Tobati atau Engros. Kemudian ini adalah contoh bentuk hunian di Papua, yaitu lingkaran pada rumah Honai suku Dani. Jadi, suku Dani adalah suku yang hidup secara berkelompok dalam kesatuan kelompok teritorial. Cara hidup suku Dani itu melakukan bercocok tanam dan berpindah tempat. Mata pencaharian utamanya yaitu bercocok tanam ubi jalar dengan sistem ladang berpindah dari berburu dan berternak babi. Adapun tradisi suku Dani yaitu memotong jari. Jika ada salah satu anggota keluarga yang sudah meninggal, maka mereka meluapkan kesedihannya itu bukan hanya menangis, tapi dengan cara memotong jarinya. Mereka beranggapan bahwa memotong jari adalah simbol dari sakit dan pedihnya seseorang yang kehilangan anggota keluarganya. Pemotongan jari juga dapat diartikan sebagai upaya mencegah terulang kembali malapetaka yang telah merenggut nyawa seseorang di dalam keluarga yang berduka. Kemudian yang kedua ada tradisi mandi lumpur. Nah, tradisi ini dilakukan oleh anggota atau kelompok dalam jangka waktu tertentu. Mandi lumpur mempunyai arti bahwa setiap orang yang meninggal dunia telah kembali ke alam. Manusia berawal dari tanah dan kembali ke tanah. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa tradisi potong jari pada saat ini sudah hampir ditinggalkan karena adanya pengaruh agama yang mulai berkembang di sekitaran daerah pegunungan tengah Papua. Ini adalah karakteristik rumah Honai. Yang pertama ada berbentuk bulat atau melingkar, kemudian ketinggiannya itu sekitar 3 meter sampai 7 meter, 2 lantai, ukurannya sempit, tidak berjendela, dan ketinggian pintu sangat rendah dan sangat minim bukaan. Adapun filosofi rumah Honai. Jadi filosofi bentuk bulat dan melingkar dari rumah Honai yaitu kesatuan dan persatuan yang paling tinggi untuk mempertahankan dan mewariskan budaya, suku, harkat, martabat yang telah dipertahankan oleh nenek moyang hingga saat ini. Bermakna sehati, sepikir, dan satu tujuan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Honai merupakan simbol dari kepribadian dan merupakan martabat orang Dani yang harus dijaga oleh keturunan Dani di masa yang akan datang. Adapun fungsi rumah Honai yaitu sebagai tempat tinggal, tempat menyimpan alat-alat perang, tempat untuk merencanakan atau mengatur strategi perang agar berhasil dalam perang, tempat mendidik dan menasihati anak laki-laki agar bisa menjadi orang yang berguna di masa depan, dan tempat menyimpan alat-alat atau simbol dari adat orang Dani yang sudah ditekuni sejak dulu. Pola pemukiman suku Dani. Kompleks pemukiman dari suku Dani adalah Silimo. Satu kompleks Silimo terdiri dari beberapa masa bangunan dan fungsi-fungsi khusus. Salah satu dihuninya itu oleh keluarga luas terbatas. Nah, ada pola pemukiman suku Dani yaitu bisa dilihat di gambar. Ada keterangannya bahwa nomor 1 adalah pintu masuk, yang kedua itu dapur bersama, yang ketiga itu Honai perempuan, yang keempat itu lubang bakar, yang kelima itu Honai laki-laki, dan yang keenam rumah adat, dan yang terakhir itu ada kandang babi nomor 7. Nah, konstruksi dan karakter elemen rumah Honai yang pertama itu atapnya. Atapnya itu berbentuk bulat kerucut dengan lingkaran besar dari kayu yang dibakar untuk rangka atapnya. Kemudian bahan penutup atapnya itu terbuat dari jerami atau ilalang dengan bahan material ringan, lentur, dan bisa menahan goncangan gempa, serta dapat menghangatkan dan melindungi dari panas ataupun hujan. Yang kedua itu adalah dinding. Jadi terbuat dari bahan kayu kasar dan terdiri dari 2 lapis dengan tujuan untuk menahan udara dingin dan angin kencang dari luar. Nah, ini yang
ada bukaan. Bukaan pada rumah Honai itu sangat minim, jadi berupa pintu masuk yang sempit dan rendah. Kemudian lantai Honai itu dialasi dengan rumput atau jerami yang diganti secara berkala jika sudah rusak ataupun kotor. Nah, bahan yang digunakan untuk pembuatan rumah Honai ini yaitu kayu besi sebagai tiang penyangga bagian tengah rumah Honai, kayu buah besar, kayu buah sedang, kayu batu yang paling besar, jagat, tali, alang-alang, papan alas, papan yang dikupas. Nah, adapun tahap konstruksinya itu tahap pengukuran, tahap pembersihan, tahap pemerataan, tahap pemasangan dinding, tahap tiang utama, tahap pemerataan dinding, tahap pekerja rangka atap, tahap penyelesaian akhir. Ini adalah contoh rumah modern Honai. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.